Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i ya mursalin Sayyidina ya Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Enas Ruhisyana dengan NPM 101200022 dari kelas C3 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatullah yang telah dipelajari dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Video ini ditujukan untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Oke, langsung saja kita bahas materi tentang Ma'rifatullah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Ma'rifatullah bagian pertama yaitu ahmiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Definisi Ma'rifatullah yang berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manfaat mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah atau mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Karena itu Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka, di antaranya Al-Khalifah, Tamkinuddin, Al-Amnu, Al-Barokat, Al-Hayatun, dan Al-Jannah. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah jika ia mengenali asma Allah, sifat-sifat Allah, dan af'al atau perbuatan Allah. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap sidik dalam bekerja dalam Allah, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni karena Allah, dan pembersihan diri dari akhlak tercela. Dukungan dalil yang kuat. Ada pada dalil nakli yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19 dan dalil akli yang dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 serta dalil fitrah yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Figur-figur teladan dalam makrifat, yaitu Rasulullah SAW adalah orang yang paling utama dalam mengenal Allah. Yang kedua yaitu ulama amilun atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Sarana yang mengantarkan seseorang pada makrifat adalah akal sehat, para rasul, dan asma serta sifat Allah. Cara mengenal Allah. Jika jalan yang diakui bukan atas dasar petunjuk Islam, tidak diakui dengan keimanan terhadap hasil pencariannya, timbullah prasangka dan keraguan-raguan. Pada akhiratnya membuat mereka menjadi kafir. Kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Dengan menggunakan prinsip keimanan dan akal pemikiran, yaitu melalui tanda-tanda Al-Quran dan hadis, ayat-ayat alam semesta, dan melalui mukjizat. Jalan penghalang Allah dalam ma'rifatullah. Al-kubru atau sombong, al-julmu atau jolim, al-khojibu atau dusta, al-fusuku atau fasik, al-kufru atau ingkar, al-fasadu atau fasad, al-ghafla atau lengah, kasarul ma'asi atau banyak berbuat durhaka, dan yang terakhir adalah al-irtiyab atau ragu-ragu. Ma'rifatullah bagian kedua yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu ada melalui ayat-ayat Allah dalam ayat qauliyah serta ayat kauniyah. Melalui metode Islam dengan dalil nakli dan akal. Dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 100. Kedua, membenarkan dijelaskan dalam Quran Surat Qaf ayat 37. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan iman. Melalui metode selain Islam, ada dugaan dan hawa nafsu. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Yang kedua, ada ragu-ragu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 55. Yang terakhir ada berakibat kufur yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 105. Ma'rifatullah bagian ketiga yaitu ada al-mawani min ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Yang pertama yaitu ada maradus syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Maradus syahwat yang pertama yaitu al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, al-julmu atau kejoliman, al-kizbu atau kedustaan, yang terakhir yaitu kasaratul ma'asi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Penghalang mengenal Allah yang kedua yaitu maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Di antaranya ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, kedua al-irtiyab atau keraguan-raguan, yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan, dan yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian.
Ma'rifatullah bagian keempat ada al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya. Adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil. Yang pertama ada dalilul fitri atau dalil fitrah. Fitrah adalah sifat asasi yang belum terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua yaitu ada dalilul hisyi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Yang ketiga ada dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membutuhkan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori. Teori yang pertama yaitu teori sebab. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakangi Plato. Dalam bukunya, Timaeus mengatakan bahwa tiap-tiap benda yang terjadi pasti dikarenakan dan didahului oleh suatu sebab. Yang kedua yaitu ada teori keteraturan. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan mana dahsyat yang menciptakan dan mengendalikannya. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 6. Yang keempat ada dalilul nakli atau nash. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada dalilul tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberitahukan sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihissalam, hingga Rasul terakhir kita, Muhammad SAW. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Yusuf ayat 111, Quran Surat Hud ayat 120, serta Quran Surat Al-Anbiya ayat 9. Cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang Ma'rifatullah. Semoga bermanfaat dan semoga membawa keberkahan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.